Shalom anak-anakku kelas 5 yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar hari ini? Bu Febi berharap semua tetap sehat dan masih semangat untuk belajar agama. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon pimpinan Tuhan dalam pelajaran agama kami hari ini, supaya kami mengerti apa yang disampaikan oleh guru dan kami juga dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari buka di buku halaman 57, buku paket halaman 57, bab 9. Bab 9 dengan judul Cara Hidup Orang Benar. Cara hidup orang benar. Di situ ada lagu judulnya Jalan Hidup Orang Benar. Siapa yang tahu lagunya? Bu Febi tahu lagunya, tapi Bu Febi suara agak fales. Tapi Bu Febi mau nyanyi saja ya. Anak-anak di rumah silakan ikuti ya. Suara Bu Febi fales, tapi anak-anak jangan fales nyanyinya. Mari kita nyanyi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Seperti itu lagunya. Nah, bagaimana cara hidup orang benar? Masih ingatkah materi di minggu lalu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ketika ia menjadi korban sekali untuk selama-lamanya untuk menebus dosa umat manusia? Di materi-materi selanjutnya Bu Febi sudah menjelaskan apa itu dosa, mengapa kita harus bertobat, mengapa kita harus memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Tujuannya agar hidup kita diselamatkan. Kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak seorang pun mau hidupnya binasa. Semua orang mau diselamatkan. Oleh sebab itu, dia harus percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia harus lahir baru. Lahir baru maksudnya meninggalkan perbuatan dia yang lama yang penuh dosa, kembali ke jalan hidup yang benar, berpegang pada perintah Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia sudah mengaku dosa, sudah bertobat, memperoleh keselamatan, tidak sampai di situ saja. Supaya hidup yang kekal, keselamatan yang kita peroleh itu tidak diambil dalam kehidupan kita, maka tidak sampai di situ saja. Apa yang selanjutnya kita harus lakukan adalah hidup mengikuti perintah Tuhan. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Itulah cara hidup orang benar. Ada dua hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, melakukan kehendak Allah. Yang kedua, melepaskan keinginan daging. Dua hal ini merupakan bagian atau cara seseorang yang telah bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Terus ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Dari mana kita tahu kehendak Allah dan apa yang akan kita lakukan? Kehendak Allah dapat kita temui dalam kitab suci. Bu Febi selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu membaca kitab suci setiap hari. Karena di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, disitulah ada kehendak Allah. Ada kehendak Tuhan, ada apa saja yang harus kita lakukan. Anak-anak Tuhan dapat mengetahui kehendak Allah kecuali
dia selalu membaca Alkitab. Kalau dia tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana dia dapat mengetahui kehendak Allah dan apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya? Yang kedua adalah melepaskan keinginan daging. Keinginan daging di sini yang dimaksudkan adalah keinginan yang membuat kita untuk melakukan dosa. Keinginan daging itu diidentik, itu sama dengan perbuatan dosa. Nah, melepaskan keinginan daging bukan berarti seperti kita menghapus papan tulis, sekali hapus langsung bersih. Tapi perbuatan dosa dalam kehidupan kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, setiap hari ada saja dosa yang kita lakukan dalam tutur kata, dalam sikap kita yang tanpa sadar kita menyakiti hati orang lain maupun menyakiti hati Tuhan. Perlahan-lahan kita bersihkan itu dari dosa. Kalau yang tadinya kita suka mengata-ngatain teman, suka mengeluarkan kata-kata kotor, suka ngomong kasar kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua kita, perlahan-lahan kita ubah itu, ganti dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, kata-kata yang sopan. Itu kita akan lepaskan itu perlahan-lahan. Nah, oleh sebab itu, untuk minggu ini Bu Feby ingin anak-anak menulis salah satu perilaku atau perbuatan anak-anak yang menurut anak-anak itu hal yang harus anak-anak lepaskan, hal yang anak-anak harus tinggalkan, karena itu adalah dosa. Menyakiti hati orang tua, menyakiti hati saudara kita, menyakiti hati Tuhan. Apa perbuatan? Tulis saja satu dosa atau satu perilaku yang anak-anak rasa itu harus anak-anak tinggalkan. Apa itu? Yang nyata, misalnya saya suka berbohong. Saya membohongi mama, saya sering membohongi mama untuk hal ini. Tulis di situ. Hanya satu perilaku, satu saja ditulis. Tulis perilaku yang ingin kalian tinggalkan itu satu, lalu kalian berdoa. Tulis misalnya membohongi orang tua, langsung tulis doa. Tuhan Yesus, hari ini saya mengaku dosa saya tidak mau lagi berbohong, ampuni dosa saya, bantu saya Tuhan supaya saya tidak lagi berbohong. Gitu ya. Tugasnya Bu Feby ulang lagi, hanya menulis satu perilaku yang menurut anak-anak harus ditinggalkan sebagai cara hidup orang benar. Dan yang kedua adalah menulis doa atas perilaku yang anak-anak harus tinggalkan. Bu Feby ulang, misalnya perilaku berbohong, berdoa, Tuhan mampukan saya supaya saya tidak lagi berbohong, ampuni saya Tuhan, amin. Hanya di situ saja tugasnya. Bu Feby akan tunggu tugasnya ya. Jangan lupa dikerjakan, kirim via WA ke Bu Feby. Jika ada yang tidak dipahami boleh bertanya. Oke anak-anak, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa selesai mengerjakan tugas berdoa ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.